Ya, Shalom. Berjumpa kembali di channel Makanan Rohani Sehat bersama saya Pendeta Supardi Yunis Umbay. Saya mau berbagi cerita, bersaksi, berbagi pengalaman bagaimana saya mengalami yang namanya dicurahi oleh Tuhan dengan Roh Kudusnya, ya. Tentu banyak di antara kita mengalami, tapi ada juga mungkin yang belum mengalami. Karena itu saya mau berbagi, ya, bersaksi. Ya, pencurahan Roh Kudus atau di Perjanjian Baru, ya, disebut juga adalah Pentakosta, ya. Itu adalah satu pengalaman yang supranatural, ya, satu pengalaman rohani, satu pengalaman ilahi yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Ya, jadi saya mau bercerita bagaimana saya mengalami itu di tahun 1996. Ya, pada waktu itu kami beribadah di sebuah gereja kecil, masih berlantaikan tanah, beratap seng, tapi belum ada dinding. Ya, kami beribadah sekitar 6 orang. Itu sudah termasuk, ya, dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembalanya, yaitu hamba Tuhan yang melayani. Waktu itu pagi cerah, ya. Saya datang ke gereja karena kami ibadahnya itu jam 9 mulai, dan seperti sebelum-sebelumnya, ya, saya itu beribadah, ya. Ketika saat penyembahan sambil berdiri saya cuma seperti ini, saudara, dan berkata haleluya, haleluya, haleluya sampai selesai penyembahan. Tapi hari itu, saudara, ada sesuatu yang luar biasa yang saya alami. Itu saya menerima pencurahan Roh Kudus, atau disebut oleh Tuhan Yesus adalah baptis Roh Kudus, ya, baptisan Roh Kudus. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dijelaskan oleh Alkitab kita, Perjanjian Baru. Saya mengalaminya. Ya, pada waktu kami menyembah pagi itu, ya, tiba-tiba saya mendengar suara angin yang begitu kencang bertiup. Ya, saya saat menyembah, saya pikir, oh, apakah hari akan hujan? Dan ketika saya membuka mata, suara angin itu hilang dan saya lihat biasa saja. Ya, cuaca cerah begitu, ya. Sinar matahari, tidak ada awan yang menghalangi, dan tidak ada tiupan angin tadi. Saya kembali pejamkan mata, saya nyembah. Saya dengar lagi. Saya buka lagi mata karena saya takut. Takut atap gereja terbang begitu oleh angin karena terbuat dari seng. Tapi tidak ada. Dan saya pejamkan mata lagi, saya menyembah, terus menyembah. Dan saya dengar lagi suara angin bertiup keras, tapi kali ini saya berdiam saja. Dengan penuh tanda tanya, ya, dan juga ada pikiran saya bahwa ini pekerjaan Tuhan yang ajaib, tapi saya masih tidak paham. Nah, kemudian, saudara, saya melihat, ya, pada mata saya tuh tertutup begini. Saya melihat wajah Tuhan Yesus, saudara. Besar sekali, saudara. Ya, mula-mula yang saya lihat itu matanya, saudara. Kemudian berangsur-angsur saya melihat wajahnya dan rambutnya. Dan saya ada perasaan sedikit ragu dan takut. Saya buka mata, saudara. Ketika saya buka mata, tidak ada lagi wajah itu saya lihat. Begitu saya tutup,
Saya melihat lagi saudara. Tapi kali ini dorongan kuat di hati saya dan saya semakin sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan suara angin masih saya dengar bertiup dan kerasnya. Nah saudara, saat saya menyembah seperti ini, saudara, tiba-tiba saya rasa itu tiupan angin itu menerpa ke saya. Wus, begitu ya. Sehingga tangan saya ini terangkat saudara. Dan saya menyembah haleluya, haleluya begitu. Nah saudara, ya kurang lebih sekian menit begitu ya. Rupanya ketika saya ditiup seperti itu ya oleh angin yang saya rasa meniup menerpa saya terpelanting ke belakang saudara ada 2-3 meter, tapi saya tidak sakit saudara. Iya, ajaibnya saya tidak merasa sakit, tidak ada yang sakit pada bagian tubuh belakang saya, kepala saya tidak ada. Tapi saya terus menyembah dengan tangan terangkat seperti ini. Bergelora dorongan yang begitu kuat begitu. Ya, untuk terus haleluya, haleluya, haleluya begitu. Ya saya tidak tahu rupanya ya Bapak Gembala itu turun ya dari apa? Dari altar ya, dari mimbar, karena waktu itu hanya di situ aja yang ada lantai ya, yang lainnya itu tanah. Ya. Dan rupanya dia mendoakan saya, menguji begitu. Ini benar dari Roh Kudus Tuhan atau kedagingan atau roh setan ya, mungkin mengganggu begitu pikirnya. Dia doakan dan ketika dia doakan dia tangking saudara, ya tetap saja rupanya saya itu dalam keadaan menyembah. Ya karena saya menyembah waktu itu dengan sukacita. Dan Pak Gembala berkata, ya waktu itu bercerita setelahnya, dia bilang setelah dia uji ya karena memang dia sejahtera aja dan ketika dia tangking tidak ada reaksi ya dia kembali. Ya kembali ke mimbar itu dan ya terus kami menyembah. Kemudian saya reda saudara, tapi ada sukacita yang besar di sini. Besar sekali sukacita ya. Ada satu apa itu, ada satu keyakinan yang berlipat-lipat kali ganda, ada satu keberanian yang berlipat-lipat kali ganda, ada satu gairah untuk bersaksi ya, untuk menceritakan Tuhan Yesus, untuk menceritakan kasihnya, bergairah sekali ya setelahnya. Dan saya ingat ya beberapa waktu kemudian Ibu Gembala tuh bercerita ke saya, ya sudah boleh kalau mau pelayanan. Nah saudara, itu yang saya alami ya, mengalami Pentakosta, mengalami ya dicurahi Roh Kudus, itu pengalaman yang saya alami ya. Kemudian ya saya dijelaskan bahwa waktu itu tahun 1996 oleh gembala saya ya itu yang namanya ketuangan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus atau dibaptis dan Roh Kudus. Saudara, ya saya memang waktu itu ya bergelora hati gitu ya. Rasanya pengen terus menyembah, pengen terus memuji Tuhan, pengen terus baca Alkitab, pengen terus mau pelayanan begitu. Nah saudara, itulah seperti yang dialami oleh para murid ya dan para rasul di kota Yerusalem waktu itu ya. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka, ya jangan pergi kemana-mana ya, jangan pergi meninggalkan kota ini, sebab ya akan tiba saatnya janji Bapa digenapi ya, artinya seperti yang saya katakan, seperti yang aku katakan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Ternyata itu adalah pencurahan Roh Kudus itu, dan Tuhan Yesus berkata itu dibaptis dan Roh Kudus. Nah kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 tuh seperti ini berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, kita dibaptis dengan Roh Kudus itu supaya kita itu menerima kuasa Tuhan, kuasa untuk melayani, untuk menjadi saksi bagi Kristus. Jadi tujuannya adalah untuk menjadi saksi yang baik bagi Tuhan Yesus Kristus.
Ya, karena ya kuasa yang ada dalam kita itu yang memampukan kita, yang membuat kita ya memiliki karunia-karunia, ya karunia-karunia Roh Kudus, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia bernubuat, ya karunia mengajar, karunia memimpin, ya berbagai karunia Roh Kudus. Dan ada kuasa Tuhan yang menyertai kita dalam bersaksi, ya dalam melayani. Jadi itu tujuannya. Nah, kiranya semoga semua kita ya mengalami pengalaman Pentakosta ini, mengalami pengalaman dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, karena Yohanes Pembaptis berkata, ya kan? Ya, dia membaptis dengan air, tetapi yang datang kemudian setelah dia lebih besar daripada dia, dialah yang membaptis dengan Roh Kudus. Nah, itu Yohanes Pembaptis sedang berbicara tentang Yesus, ya, yang membaptis dengan Roh Kudus. Ya, sebab itu kalau kita mengalami ya dibaptis dengan Roh Kudus, menerima pencurahan Roh Kudus itu artinya menerima kuasa untuk bersaksi ya bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Nah, itu pengalaman saya dibaptis dengan Roh Kudus seperti itu. Mungkin saudara-saudari sekalian juga mengalami mungkin dengan pengalaman yang berbeda ya, tetapi di hati kita yakin karena Roh Kudus menyatakannya di hati kita bahwa kita menerima baptisan Roh Kudus atau menerima kepenuhan atau menerima pencurahan Roh Kudus itu. Jadi saudara yang sudah mengalami ya mari melayani Tuhan dengan setia, dengan kasih kepadanya dan kepada jiwa-jiwa. Bagi yang belum ya itu boleh memintanya kepada Tuhan Yesus ya, minta dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Mungkin ada pertanyaan gitu ya di hati kita, bukankah ketika menjadi percaya orang juga sudah menerima Roh Kudus? Betul. Ketika seseorang menjadi percaya, yakin dengan hatinya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, orang itu juga diberikan oleh Roh Kudus, diberikan oleh Tuhan Yesus Roh Kudus, ya, diberi oleh Allah Roh Kudus, Roh Kudusnya itu sebagai metrai, ya, metrai bahwa orang itu milik Tuhan, ya. Tetapi pengalaman di baptis dengan Roh Kudus itu untuk menerima kuasa untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan ya, untuk bersaksi. Jadi kalau mau semakin teguh, semakin kuat ya bersaksi melayani Tuhan ya, iman yang semakin kuat teguh ya bergelora, minta dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis ya. Jadi bukan hanya menjadi metrai saja ya, tetapi biarlah Roh Kudus itu memenuhi hidup kita dan dengan kuasanya memampukan kita, melengkapi kita menjadi saksi untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Itu pengalaman saya mengalami yang namanya dicurahi Roh Kudus. Puji Tuhan, semoga kesaksian ini ya memberi semangat, menginspirasi, menggairahkan kita, menguatkan kita untuk terus mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Saya berdoa kiranya para penonton diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan berjumpa di topik-topik berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya doakan saudara sekalian diberkati, sehat, kuat, berhasil beruntung, panjang umur. Apa yang dikerjakan oleh tangan saudara, Tuhan menjadikannya berhasil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.